Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A akan mempresentasikan mengenai formulasi tablet asetosal 300 mg. Sebelumnya, perkenalkan kami para calon apoteker hebat dunia, yakni Halimatus Sa'diyah, Zakiatul Hanifah, Eta Cahyaning Jannah, Faradisania Adnan, dan Fatimatus Salimah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan 5 pokok pembahasan, yakni preformulasi bahan aktif, formulasi tablet, metode pembuatan, evaluasi tablet, dan pengemasan tablet. Formulasi asetosal. Asetosal memiliki nama lain asam asetil salisilat atau aspirin. Asetosal berbentuk hablur, umumnya seperti jarum atau lempengan tersusun, atau serbuk hablur berwarna putih, tidak berbau atau berbau lemah. Asetosal stabil di udara kering. Di dalam udara lembab, asetosal secara bertahap terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Asetosal berfungsi sebagai analgesik atau peredam nyeri, antipiretik atau penurun demam, dan antiinflamasi atau anti peradangan. Selanjutnya, stabilitas asetosal. Secara kimia, dalam udara lembab secara bertahap, asetosal dapat terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Stabilitas termalnya stabil pada suhu normal. Berikut struktur kimia dari asetosal. Asetosal memiliki bobot molekul 180,16 gram per mol. Karakteristik fisikokimia. Pelarutan asetosal. Asetosal sukar larut dalam air, mudah larut dalam etanol, larut dalam kloroform dan ether, dan agak sukar larut dalam ether mutlak. Asetosal memiliki titik lebur 135 derajat Celcius, log P 1,2, pH 2-3, dan berat jenis 1,4 gram per cm kubik. Inkompatibilitas asetosal. Asetosal tidak kompatibel dengan oksidator, asam kuat, basa kuat, dapat berinteraksi dengan air atau nukleofil, atau gugus amina atau hidroksi. Selain itu, asetosal dapat bereaksi dengan asetanilida, amidopirin, fenazon, heksamin, garam besi, fenobarbiton sodium, garam kinin, kalium, dan natrium iodida alkali hidroksida, karbonat, stearat, dan parasetamol. Formulasi tablet. Formulasi tablet dalam percobaan ini yaitu terdiri dari asetosal 300 mg, asam stearat 2%, talkum 5%, Avisol pH 102 18%. Jumlah tablet 100 tablet dengan berat per tablet 400 mg. Tablet berbentuk bulat pipih dengan ukuran diameter 1 cm dan tebal 0,5 cm. Warna tablet putih. Selanjutnya, ada rasionalitas pemilihan eksipien yang kita gunakan dalam formulasi tablet asetosal ini. Yang pertama ada talkum. Penggunaan talkum ini digunakan sebagai glidan dan antiadheran dikarenakan tidak diabsorpsi secara sistemik sehingga tergolong tidak beracun. Selain itu, talkum dapat digunakan sebagai anti lekat dan bahan pelicin sehingga efeknya sebagai bahan pelicin dapat optimal. Selain itu, talkum juga dapat digunakan sebagai pencegahan timbulnya noda gelap karena talkum dapat terdistribusi lebih homogen. Yang kedua ada asam stearat. Asam stearat ini digunakan sebagai lubrikan untuk menggantikan magnesium stearat. Yang mana pada awalnya kita memilih eksipien magnesium stearat, namun dikarenakan magnesium stearat jika digabungkan dengan asetosal akan menghasilkan tablet yang kurang bagus. Yang mana pada saat pembuatan tablet ini akan menjadi lengket pada punch sehingga saat dikeluarkan akan susah dan tablet yang dihasilkan juga kurang baik. Sehingga pada eksipien kali ini kita menggunakan asam stearat. Yang ketiga ada Avical pH 102. Avical ini digunakan sebagai pengisi, pengikat kering, dan penghancur atau disintegran. Penggunaan Avical pH 102 ini baik digunakan metode cetak langsung karena mempunyai sifat alir yang baik, partikelnya sferis, ukuran partikelnya besar, dan mudah mengalir. Selanjutnya ada interaksi antar bahan. Yang pertama talkum. Talkum ini inkompatibel terhadap zat yang mengandung amonium kuartener.
Yang kedua, asam stearat. Asam stearat ini inkompatibel dengan logam hidroksida, agen pengoksidasi, dan naproxen. Yang ketiga, ada avichel pH102. Avichel ini inkompatibel dengan agen pengoksidasi yang kuat. Jadi dapat disimpulkan dari interaksi antar bahan ini bahwa formulasi-formulasi yang kita gunakan dalam tablet asetosal ini tidak akan terjadi inkompatibilitas antara bahan yang satu dengan bahan yang lain. Berikut perhitungan dari tablet asetosal kempal langsung. Yang pertama, asetosal sebagai bahan aktif dengan konsentrasi yang telah ditentukan 300 mg, sehingga yang ditimbang 300 mg. Yang kedua, talkum sebagai glidan dan antiadheren dengan konsentrasi 5% dari bobot tablet. Di sini bobot tabletnya itu 400 mg, jadi 5% dari 400 mg 20 mg. Yang ketiga, asam stearat sebagai lubrikan, itu konsentrasinya 2% dari bobot tablet, maka yang ditimbang 8 mg. Yang keempat, avichel pH102 dietkan 400 mg, dietkan bobot tablet. 400 mg dikurangi dari asetosal, talt, dan asam stearat. 400 mg dikurangi 328 mg. Maka yang ditimbang 72 mg. Selain itu, avichel sebagai filler binder itu konsentrasinya 10% sampai 20%. Nah, di sini 72 mg itu merupakan 18% dari 400 mg. Sehingga avichel pH102 memenuhi. Metode pembuatan tablet asetosal yang digunakan yaitu metode kempal langsung atau direct compressions. Dikarenakan sifat asetosal yang tidak tahan terhadap kelembapan dan panas, maka asetosal tidak akan cocok jika dibuat dengan metode granulasi basah. Karena di dalam metode granulasi basah terdapat proses pengeringan dan juga pembasahan dengan bahan pengikat. Oleh karena itu, metode kempal langsung sangat cocok bagi asetosal yang memiliki sifat alir dan juga kemampuan kompresibilitas yang baik. Selanjutnya, proses pembuatan tablet dimulai dengan penimbangan, yaitu masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan. Asetosal sebanyak 30 gram, talkum 0,8 gram, asam stearat 2 gram, avichel 7,2 gram. Setelah itu dilakukan pencampuran antara asetosal dengan avichel, lalu ditambahkan talkum dan asam stearat dan diaduk. Kemudian campuran dicampur lagi menggunakan mesin pencampur, yaitu V-mixer dengan cara top bottom fill yang lebih efektif daripada metode side to side fill. Setelah itu campuran yang telah homogen dikempa menggunakan mesin single punch dengan cara memasukkan campuran serbuk ke dalam die yang sesuai dengan ukuran, lalu dikompres dengan kekuatan tinggi sehingga terbentuk tablet. Pembahasan selanjutnya yakni evaluasi tablet. Salah satu uji yang akan dilakukan pada evaluasi tablet yakni uji kekerasan tablet dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan tablet agar dapat bertahan terhadap berbagai guncangan mekanik. Persyaratannya, tablet yang baik memiliki kekerasan antara 4-8 kg. Alat yang digunakan adalah alat stok Monsanto Hardness Tester, dan prosedur yang digunakan bisa dilihat pada PPT yang tersedia dengan replikasi sebanyak 5 kali. Uji kerapuhan tablet. Tujuan untuk uji ini yaitu mengetahui bobot yang hilang akibat perlakuan yang diberikan terhadap tablet. Semakin besar harga persentase kerapuhan, maka semakin besar masa tablet yang hilang. Persyaratan tablet yang baik harus mempunyai kerapuhan tablet tidak boleh melebihi 0,8%. Alat yang digunakan yakni variabilator. Prosedur kerja seperti yang tertera pada slide berikut dan digunakan 20 tablet pada uji ini. Yang ketiga yakni uji waktu hancur.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh tablet untuk hancur di dalam saluran pencernaan. Persyaratannya, tablet tidak bersalut harus mempunyai waktu hancur tidak lebih dari 15 menit. Namun, pada saat sekarang bisa dicek pada kompendia masing-masing tentang ketentuan syarat tablet tersebut. Alat yang digunakan pada uji waktu hancur ini disintegration tester. Prosedur yang digunakan seperti yang tertera pada slide berikut dan digunakan 5 buah tablet pada pengujian ini. Keempat, uji disolusi. Di sini kita mengambil dari Farmakope Indonesia edisi 6. Tujuannya untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang dapat larut pada satuan waktu dan menentukan seberapa besar suatu bahan aktif dapat diabsorpsi oleh tubuh. Persyaratannya, dalam waktu 30 menit harus larut tidak kurang dari 80% asam asetil salisilat. Jadi Q-nya 80% dari jumlah yang tertera pada etiket. Alat uji disolusi yang digunakan tipe 1:50 rpm. Prosedurnya yang pertama, lakukan penetapan jumlah asam asetil salisilat yang terlarut dengan mengukur serapan filtrat alikot. Yang kedua, jika perlu diencairkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku asam asetil salisilat BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang titik isopestik asam asetil salisilat dan asam salisilat pada 265 nanometer. Di sini ada catatan, larutan baku dibuat segar, gunakan etanol P tidak lebih dari 1% volume total untuk melarutkan baku pembanding sebelum diencairkan dengan media disolusi. Yang terakhir yaitu pengemasan. Sesuai dengan Farmakope Indonesia 6, tablet asetosal hendaknya disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat untuk mencegah interaksi antara asetosal dengan udara lembab. Selain itu, tablet hendaknya disimpan di dalam suhu ruang dan dijauhkan dari suhu panas. Maka, tablet asetosal dikemas dengan kemasan strip. Strip adalah kemasan primer yang terdiri atas 2 lembar lapisan aluminium atas dan bawah yang kemudian disil dan dikat. Aluminium ini berfungsi untuk menjaga obat asetosal yang tidak tahan terhadap kelembapan. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat, salam hangat.